Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada video kali ini saya akan share kepada teman-teman semua bagaimana caranya mengambil sebuah data di MT4, ya, yaitu dengan cara secara codingnya, secara kita yang dengan tujuan kita ingin membuat EA. Jadi misalkan ini ada, saya sudah memasang indikator ya. Ini indikator EMA 200, yaitu moving average dengan periode 200 dengan mode metodenya itu eksponensial. Kemudian yang bawah ini adalah indikator MACD, dan teman-teman bisa lihat settingannya itu fast EMA nya itu 12, slow EMA nya itu 26, dan MACD SMA nya itu 9. Jadi ini settingan default ya teman-teman ya. MACD nya ini settingan default, dan EMA nya ini saya buat periodenya 200 dengan metodenya eksponensial, dengan apply itu close, dengan harganya harga close. Nah, biasanya teman-teman jika ingin membuat sebuah strategi trading itu menggunakan sebuah indikator ya. Jadi misalkan kayak seperti ini, jika EMA 200 itu di bawah dari harga sekarang, maka akan melakukan buy. Contoh, itu contohnya seperti itu. Kemudian jika MACD-nya itu memotong, jika MACD antara garis ini, garis apa ini namanya? Bentar saya lihat. Ini kan ada dua nilai ya indikatornya di sini. Ada main yang warna silver, kemudian ada signal yang warna red, yang warna merah ini. Jika indikatornya antara main dan signal itu memotong pada saat memotong kondisi seperti ini, maka akan dilakukan open buy. Biasanya kan seperti itu ya teman-teman ya. Ini hanya contoh ya, karena hanya contoh, nanti kita perlakuannya berbeda lagi untuk masing-masing strategi teman-teman semua. Nah, kalau saya tampilkan data window-nya, itu kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi mainnya itu kita bisa lihat datanya harganya berapa. Kemudian EMA 200-nya kita bisa lihat datanya harganya berapa. Jadi untuk harga EMA 200 di candle 0, candle 0 itu candle yang pertama ini ya teman ya. Ini candle 0, candle 1, ini candle 2, ini candle 3, dan seterusnya sampai sampai ribuan biasanya kalau di time frame rendah. Ini kalau saya zoom biar kelihatan nih. Ini candle 1, candle 0 maksudnya. Candle 0, otomatis EMA-nya juga EMA 0. EMA 0 dengan periode 200. Kemudian teman-teman lihat di sini, MACD-nya juga MACD 0 yang mode mainnya. Kalau kita geser ke sini itu adalah candle 1. Ini kalau kita rubah-rubah ini kan harganya berbeda-beda. Nanti ini data-data yang ada di sini nanti kita bisa manfaatkan sebagai tempat kita menuangkan strategi trading kita. Nah, tetapi kan terlebih dahulu kita harus mengetahui data-data yang ada di dalam chart ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengetahui data-data yang ada di chart ini. Nah, untuk kita bisa mengetahui, bisa mengambil datanya, kita harus untuk kita bisa memastikan bahwa itu data itu sudah terambil, kita harus menampilkannya dalam sebuah komen supaya kita benar, kita tahu bahwa apakah data yang kita ambil sudah benar atau belum. Misalkan di sini saya kasih nama komen. Nah, di sini saya kasih nama ini comment. Saya masukkan dulu EA-nya.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat tulisan ini komen ini di sini ya. Nah, itu nanti kita akan menampilkan harga-harga yang ada di chart ini ke dalam komen di sini. Nah, bagaimana caranya menampilkan data EMA 200 ini? Terlebih dahulu kita tampilkan yang mudah dulu ya. Misalkan ini kan ada low high, kita ingin menampilkan data-data semuanya ini dulu aja ya. Misalkan kita ingin menampilkan data close yang ada di candle 0. Caranya teman-teman tinggal ketikkan aja di sini close kurung siku buka tutup 0. Nah, ini data sudah ditampilkan candle close. Harga close di 0 itu adalah 1.04134. Nah, ini kalau teman-teman sorot di candle 0-nya. Kemudian ini perhatikan teman-teman yang ada di sini, close ini. Berapa? 1.04123. Ya, jadi nggak persis sama. Jadi ini kalau ingin secara real time ini harusnya tidak ditaruh di fungsi on init. Nah, kita tahu kan sebelumnya kalau di fungsi on init itu dieksekusi hanya pada saat EA itu di attach di sebuah chart. Ini kita pindah saja ke fungsi onTick ya, biar selalu ditampilkan di sini. Kita compile. Nah, ini akan harganya akan berubah-ubah karena dia setiap perpindahan tick akan diupdate datanya. Ini kita lihat. Maka datanya close-nya itu adalah 1.04121. Sama persis dengan ini contoh kita mengambil data close di candle 0. Ini saya kasih keterangan biar kelihatan. Close candle 0. Ini ya. Ini saya kasih plus. Ini untuk apa? Untuk menghubungkan antara antar data ya. Jadi data ini kan data string, kemudian saya tambahkan dengan data double. Jadi saya hubungkan dengan tanda perintah plus ini. Maka di sini akan ditampilkan close candle 0 itu harganya adalah ini. Bagaimana kalau close candle 1 itu kita akan komen lagi, tetapi dengan cara kita taruh teks itu di bawahnya. Caranya itu dengan garis miring N, garis miring N, kemudian kita kasih close candle 1 misalkan, dan kita tambah lagi. Berarti perintahnya gimana? Close candle 1. Ini ya, kita compile. Bentar. Nah, ini akan ditampilkan close candle 0 adalah 1.04133. Kalau close candle 1 berapa? Kita lihat di sini. Close candle 1 itu 1.04204. Nah, gitu caranya teman-teman mengambil datanya. Begitu juga dengan open. Misalkan open, ini saya taruh di bawahnya aja. Misalkan bentar, biar rapi saya buat gini aja ya. Biar rapi saya buat gini aja. Jangan close ya. Close sudah, berarti kita pindah ke open.
candle 0, open candle 0 sama dengan, berarti perintahnya apa? Open candle 0. Kita lihat, oh ini tidak ditaruh di bawahnya karena saya tidak menambahkan garis miring kemudian N. Kalau ini saya tambahkan garis miring N, maka akan ditaruh di bawahnya. Udah? Kemudian close sudah, open sudah. Bagaimana dengan high dan low? Kita buat high dan low. High candle 0, high. Kemudian high sudah, kita buat yang low. Saya copy aja biar cepat. Low candle 0. Saya ganti low. Nah, ini candle 1. Saya ubah 0 aja ya, biar sama semua. Ini 0. Nah, untuk yang akhir kita tidak perlu menambahkan plus. Jadi plus itu hanya untuk menghubungkan ke data selanjutnya yang mau kita tampilkan di chart. Ini saya hapus saja plusnya. Udah, maka akan kelihatan semua. Kalau teman-teman perhatikan di sini, maka datanya harusnya cocok semua. Close candle 0 itu segitu ya, 131 belakangnya, kemudian close candle 1 itu yang ini berarti 204 ya, sama. Kemudian open candle 0, kita lihat lagi, yaitu belakangnya 203 ya, sama ya. Kemudian high candle 0 itu belakangnya 223 ya, sama. Kemudian low-nya itu 4119 ya, sama. Itu teman-teman. Jadi untuk mengetahui harga-harga ini semua, data-data yang ada di sini itu caranya seperti itu. Nah, bagaimana dengan moving average ini? Caranya yaitu dengan EMA, saya ketikkan di sini, EMA 200 candle 0. Itu sama dengan caranya, teman-teman, kalau teman-teman kesusahan untuk mencari sintak-sintak yang ada di meta editor, teman-teman bisa lihat di Google aja. Caranya MGL4, yaitu kalau teman-teman ingin mencari sintak indikator moving average, yaitu IMA. Kemudian teman-teman buat yang ini. Nah, ini teman-teman sudah mendapatkan cara penulisannya, perintahnya di sini, yaitu dengan cara double IMA. Maksudnya double ini bahwa IMA itu tipe datanya adalah double. Jadi kita tidak perlu menambahkan double gitu, nggak perlu ya. Jadi caranya IMA, kemudian apa ini, string simbol. Simbol itu adalah pair yang ada di chartnya itu.
Jadi EA itu di atas dicat apa, maka simbolnya itu adalah simbol yang tertera di sini. Misalnya ini simbolnya berarti Euro CHF. Tetapi di sini untuk bisa otomatis mengambil simbol Euro CHF, kita masukkan aja perintah simbol. Ini. Kemudian selanjutnya apa tadi perintahnya? Integer time frame. Time frame juga sama. Untuk mendapatkan time frame yang digunakan di chartnya itu yaitu dengan period. Kemudian period itu adalah, karena ini EMA 200 berarti periodnya 200. Kemudian integer MA shift. Integer MA shift itu adalah yang ini teman-teman, shift berarti berapa? 0 ya. Kemudian MA method berarti yang ini, mode MA. Kemudian price-nya itu ada price close, kita ketik aja price close. Kemudian nah ini adalah integer shift. Integer shift ini adalah nomor berapa yang mau kita ambil datanya. Misalkan di sini itu adalah nomor 0, berarti harga EMA yang ada di sini itu yang kita ambil kalau kita isikan 0 di sini. Berarti candle 0 itu adalah berarti ini kita isikan 0. Kita compile. Oh, bentar, ini salah ini. Compile. Bentar, sepertinya ada yang salah. Oh, ini oke. Nah, EMA-nya itu adalah 1.03991 ya. Banyak ya angkanya ya kalau di indikator itu. Tapi nggak apa-apa, ini nanti bisa diperbaiki. Untuk sementara kita abaikan dulu. Yang ini kita perhatikan nilainya adalah 0, maksudnya 1.03995. Ini perhatikan teman-teman di sini 1.03995. Ya, gitu cara teman-teman. Cara mengambil data yang di candle sudah, cara mengambil data yang di moving average sudah. Nah, bagaimana cara mengambil data yang di MACD? Sama teman-teman caranya. Caranya kita cari aja di Google. Di Google kita cari MACD. Nah, ini MACD. Yaitu IMACD, simbol time frame ya, gitu ya, sama kayak di IMA. Misalkan saya ingin mendapatkan data yang garis ini, mainnya dulu. Mainnya berarti yang silver ya. Berarti kita ingin mendapatkan data yang silver ini dulu. Apa datanya? Kita ambil datanya. Berarti MACD silver candle now. MACD. Kemudian apa ini berarti simbol ya, simbol. Kemudian time frame, kemudian nah ini integer fast EMA period. Kalau teman-teman tidak tahu ini nanti diisi apa, teman-teman bisa lihat di sini parameternya fast EMA. Kalau di sini kan ada keterangannya. Kalau teman-teman titik fast EMA berarti berapa? 12 ya, 12. Kemudian slow MA nya berarti 26. Integer signal period itu yang MACD ini, SMA ini 9. Kemudian price-nya ini close ya,
price close. Kemudian modenya, nah ini mode ini akan ada dua, ada yang mode main dan mode signal. Kita lihat di sini, kita lihat di mode. Nah ini untuk main itu value-nya 0 dan untuk signal itu value-nya 1. Jadi kalau saya ingin mengambil yang main, kita masukkan angka 0 di sini. Kemudian shift itu sama ya kayak tadi, itu nomor candlenya, shift 0. Nah udah, kita compile, kita lihat MACD silver candle 0. Kita lihat berapa yang silver, yaitu minus 0,000563 minus bentar, ini biar saya kecilin biar kelihatan, minus 0,000563 minus 0,00563 ya, sama ya, gitu caranya teman-teman. Bagaimana untuk mengambil data ini? Untuk mengambil data ini yaitu dengan cara sama kayak ini, cuman kita akan mengubah modenya, bukan mode ya, apa tadi namanya, oh ya, mode namanya, mengubah modenya dari 0 menjadi 1, yaitu dimana 1 itu nilainya adalah nilai signal. Signal itu yang merah ini teman-teman, ini signal. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan, ini adalah signal, yang mainnya itu warna putih ini. Nah teman-teman tinggal copy aja di sini, copy, kita lihat yang red candle ini, kita ubah menjadi 1, file. Nah ini teman-teman akan menemukan MACD red candle 0 itu adalah minus 0,000914. Kita lihat berapa yang red, 914 ya, bener ya, belakangnya minus 0,000914. Itu caranya teman-teman. Nah ini kan akan sangat banyak ya nanti ya, misalkan teman-teman ingin membuat sebuah logiknya, yaitu jika EMA ini cross maka akan melakukan buy gitu ya, maka teman-teman akan sangat banyak sekali codingnya ini. Nah untuk memperingkas, yaitu kita bisa menggunakan fungsi. Nah untuk fungsi kita akan belajar di video selanjutnya teman-teman. Jadi untuk sementara kita belajar ini dulu. Semoga ini bisa bermanfaat, dan teman-teman kalau ingin request sebuah cara membuat EA dengan strategi teman-teman, kalau itu menurut teman-teman itu bagus, tulis saja di kolom komentar biar kita bisa buat bareng-bareng. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dalam video ini. Selamat pagi.